Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Marilah kita menyediakan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan untuk kita di akhir pekan ini, Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara jemaat Tuhan, kota Laodikia terkenal sebagai pusat keuangan, penghasil karpet, pakaian, wol hitam, serta pusat produksi berbagai jenis obat sakit mata yang sangat terkenal di seluruh kekaisaran Romawi. Kota ini sangat makmur. Itu dibuktikan ketika kota itu hancur oleh gempa pada tahun 60, penduduk setempat dapat membangunnya kembali tanpa bantuan pemerintah Romawi. Pesan utama dari pewahyuan dari Tuhan Yesus untuk jemaat di Laodikia adalah tentang bahaya kepuasan diri terhadap kepemilikan dan kekayaan. Maka Kristus mengetuk pintu hati mereka supaya hikmat-Nya membarui pola pikir dan sikap hidup mereka. Kristus menilai mereka sudah setengah hati dalam kehidupan beriman. Karena itu, mereka diajak untuk menjalin persekutuan kasih bersama Kristus. Hanya di dalam Kristus tersedia kekayaan rohani yang memberi sukacita surgawi. Mata hati mereka akan terbuka untuk melihat kelemahan diri dan juga akan terbuka kepada berkat-berkat rohani. Kristus mengajak mereka untuk mengalami makna kebahagiaan dan kejayaan yang sejati. Tidak ada yang salah dengan kekayaan dan kepemilikan yang kita punyai sekarang ini. Namun yang acap kali salah adalah cara kita mendapat, memberi makna dan mengelolanya. Dengan kekayaan rohani yang dianugerahkannya, Kristus memampukan kita untuk memperlakukan diri dan harta milik kita dengan bijaksana, dengan kebijaksanaan yang suci. Dalam setiap teguran kasih-Nya, kita selalu beroleh kelegaan. Tuhan meminta mereka untuk membuka pintu hati mereka. Apakah selama ini Tuhan Yesus tidak tinggal di hati mereka? Ia mengetuk pintu hati mereka dan berharap mereka membukakan pintu agar Dia bisa masuk. Yang menarik adalah setelah mereka menerima Tuhan Yesus dengan serius, Tuhan mengajak mereka untuk makan bersama. Sebenarnya apa yang Tuhan Yesus makan waktu Ia hidup di bumi? Sebagai manusia Ia juga makan dan minum untuk tubuh jasmaninya. Makanan jasmani bukanlah sesuatu yang sangat krusial baginya. Pertanyaan pentingnya, apa yang menjadi menu makanan yang harus kita makan sebagai orang percaya yang dimeteraikan oleh Roh Kudus? Ketika Tuhan Yesus hidup di bumi, Dia berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Manusia yang hidup perlu makan dan minum supaya tidak mati. Jika tubuh fisik kita perlu makan jasmani, maka tubuh rohani kita perlu makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dalam Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kita mengkonsumsi firman Allah, kita bisa mengerti kehendak Allah dan melakukannya dengan benar. Melakukan kehendak Allah harus kita lakukan selama kita hidup di bumi. Inilah peperangan atau perlombaan yang harus kita selesaikan. Jika kita menang dan melakukan kehendak-Nya, kita akan benar-benar makan satu meja di kerajaan-Nya. Dalam Lukas 22 ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan-Ku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami, dalam Yesus Kristus yang mengetuk hati kami, supaya hati kami terbuka kepada kebenaran sejati, kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan tertutup hati kami terhadap kebenaran dan membawa kebenaran diri, kebenaran kami sendiri, sehingga kami hidup di dalam
ke dalam pikiran, pemahaman kami sendiri. Biarlah hati kami terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mengutamakan kekayaan rohani dan mengutamakan gizi rohani kami. Dan akhirnya Tuhan, ketika Engkau hadir, kami akan bersama-sama dengan Engkau. Engkau akan duduk semeja dengan kami. Dan kita akan makan bersama, makan rohani, yaitu mengerjakan kehendak Bapa di surga. Bukalah hati kami dan tuntunlah kami oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk melakukan kebenaran sejati seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.